Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai RNA. Slide selanjutnya. Member grupnya ada saya sendiri, terus ada Yunatan Rinaldi, Muhammad Iqbal, Satrio Adi Nugroho, Helia Tujana, dan Devi Marianti. Masuk dalam pengertian, asam ribonukleat dalam bahasa Inggris ribonucleic acid RNA. Senyawa yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik dalam dogma pokok sentral dogma genetika molekular. RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Asam ribonukleat RNA adalah asam nukleat lain selain DNA. Ada sebagian virus yang mempunyai RNA sebagai bahan dasar genomnya, sedangkan makhluk yang lain termasuk bakteri dan eukariot menggunakan DNA sebagai genomnya. Dilihat dari segi evolusi, diduga bahwa gen makhluk hidup pertama adalah RNA. Jadi virus RNA merupakan pionir makhluk hidup di luar bahan genom. Masih terdapat RNA lain seperti mRNA, tRNA, dan rRNA yang mempunyai semua organisme seluler dan berperan dalam proses ekspresi gen. Pada umumnya, molekul RNA merupakan rantai berutas tunggal. Kecuali RNA genom beberapa virus berutas ganda, RNA sebagaimana DNA disusun oleh nukleotida satu dengan yang lain dihubungkan dengan ikatan 5-3 fosfodiester. Struktur asam ribonukleat RNA. Di samping DNA, kebanyakan sel-sel binti tidak sejati prokaryotik maupun yang berinti eukaryotik memiliki asam nukleat lain. Yang sangat penting pula yang dinamakan asam ribonukleat ARN. Virus seperti virus mozaik, tembakau, dan virus influenza tidak memiliki DNA melainkan hanya RNA saja. Pada makhluk ini, RNA lah merupakan molekul genetik keseluruhannya dan membawa segala tanggung jawab seperti yang dimiliki DNA. Karena itu, RNA demikian itu sering disebut juga RNA genetik, sedangkan RNA dalam sel disebut RNA non-genetik. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada Muhammad Iqbal. Waktu dan layar saya persilahkan. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Setiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu 5 karbon, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yang sama dengan DNA, dan golongan pirimidin yang berbeda, yaitu sitosin atau C, dan urasil atau U. Gugus fosfat. Purin dan pirimidin yang berkaitan dengan ribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau ribonukleosida, yang merupakan prekursor dasar untuk sintesis DNA. Ribonukleosida yang berkaitan dengan gugus fosfat membentuk suatu nukleotida atau ribonukleotida. RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan DNA. Untuk yang RNA berbeda dari DNA dalam beberapa hal. Yang pertama mengenai ukuran dan bentuk. Pada umumnya molekul RNA lebih pendek daripada DNA. Lalu yang kedua, mengenai susunan DNA berbentuk double helix, tetapi RNA berbentuk pita tunggal single strand. Meskipun beberapa virus tanaman, misalnya reovirus, RNA berupa pita double namun tidak berfilm sebagai spiral. Yang kedua, mengenai susunan kimia, molekul RNA juga merupakan polimer nukleotida. Perbedaannya dengan DNA ialah, yang pertama, gula yang menyusunnya bukan deoksiribosa melainkan ribose, dan yang kedua, basa pirimidin yang menyusunnya bukan timin seperti pada DNA melainkan urasil O. Slide selanjutnya saya serahkan.
3. Mengenai lokasinya DNA umumnya terdapat dalam kromosom, terdapatnya RNA tergantung dari macamnya, yaitu RNA duta atau RNA-D. Nama asingnya messenger RNA atau mRNA terdapat dalam nukleus RNA dicetak oleh satu pita DNA yang berlangsung di dalam nukleus. B. RNA pemindah atau RNAP, nama asingnya transfer RNA atau tRNA, terdapat dalam sitoplasma. C. RNA aribosom atau RNA-R, nama asingnya ribosom RNA atau rRNA, terdapat terutama di dalam ribosom. Molekulnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan mempunyai bagian-bagiannya. Perbedaan antara DNA dan RNA. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan beberapa perbedaan antara DNA dan RNA sebagai berikut. Komponen gula pada DNA deoksiriboso, sedangkan RNA ada ribosa. Basa nitrogen purin DNA adalah adein dan guanin, pada RNA adalah adein dan guanin. Pirimidin DNA adalah timinin dan sitosin, pada RNA adalah urasil dan sitosin. Letak DNA terletak di dalam nukleus kloroplas mitokondria, sedangkan RNA terletak di dalam nukleus sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Dapat dilihat pada gambar tersebut perbedaan bentuk DNA dan RNA. DNA berbentuk rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Peran atau fungsi asam ribonukleat RNA. Pada sekelompok virus, misalnya bakteriofag, RNA merupakan bahan genetik. Ia berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik. Sebagaimana DNA pada organisme hidup lain, ketika virus ini menyerang sel hidup, RNA yang dibawanya masuk ke sitoplasma sel korban yang kemudian ditranslasi oleh sel inang untuk menghasilkan virus-virus baru. Namun demikian, peran penting RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet atau 3 urutan basa N, yang dikenal dengan nama kodon. Setiap kodon berelasi dengan satu asam amino atau kode untuk berhenti. Monomer yang menyusun protein. Lihat ekspresi genetik untuk keterangan lebih lanjut. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, Helyatul Jana. Penelitian mutakhir atau fungsi RNA menunjukkan bukti yang mendukung atas teori dunia RNA, yang mengatakan bahwa pada awal proses evolusi, RNA merupakan bahan genetik universal sebelum organisme hidup memakai DNA. Selain itu, fungsi dari RNA tergantung dari macamnya. Yang pertama, A. RNA-AD bertugas untuk berfungsi menerima informasi atau keterangan genetik dari DNA. Proses ini dinamakan transkripsi dan berlangsung dalam sel. B. RNA-P berfungsi mengikat asam amino yang terdapat dalam sitoplasma. Sebelum dapat diikat oleh RNA-P, asam amino bereaksi dahulu dengan ATP atau adenosin trifosfat agar berenergi dan aktif. RNA-P membawa asam amino yang diikat itu ke ribosom. Disinilah berlangsung perubahan informasi genetik yang dinyatakan oleh urutan basa dari RNA-D ke urutan asam amino dalam protein yang dibentuk. Proses ini dinamakan translasi. Yang C, RNA-R berfungsi mensintesis protein dan menggunakan bahan asam amino. Proses ini berlangsung di dalam ribosom dan hasil akhir berupa polipeptida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.